Kami Pak, dari Santo Petrus, boleh? Silakan Santo Petrus. Oke, terima kasih Pak. Izinkan saya. Harap Bu yang lainnya Erna, matikan mikrofonnya ya. supaya tidak storing dia. Karena mungkin berdekatan jarak ibu bertiga kan. Jadi hanya satu laptopnya yang soundnya on gitu. Iya, oke Pak. Sudah terlihat Pak? Belum ya? Apanya Bu? Apanya yang terlihat? Saya Pak, udah terlihat Pak. Kalau ibu jelas saya lihat. Ibu sepertinya ini sudah suaranya Pak Krismanos, ya. sudah terlihat saya. Sudah Bu. Orang. Oke. PowerPoint-nya pun sudah, ibunya pun sudah. Tadi waktu pemapar yang pertama, saya belum berani kasih kritikan Pak, karena mungkin saja yang kami sajikan pada hari ini pun masih jauh dari sempurna. Tapi kami sudah mencoba untuk membuat dokumen kurikulum dan tetap kami awali dengan moto sekolah kami, yaitu apakah engkau mengasihiku, gembalakanlah domba-dombaku. Kebetulan di sini sinyal sedang tidak bagus, Pak. Oke, baik, kami langsung bercerita tentang kurikulum. Itu adalah merupakan jantungnya pendidikan, karena kurikulum menentukan jenis dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum harus disusun dan disempurnakan dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum serta berencana dan berkala dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Atas dasar itu pula lah di Indonesia sudah beberapa kali mengalami perbaikan kurikulum. Oke, kami lanjutkan. Bab 1 itu adalah landasan kurikulum. Jadi kami sudah mencoba menjelaskan satu persatu keempat landasan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofis ataupun kebijaksanaan lokal. Saya rasa ini kita semua sudah membuat. Kemudian kami sudah menjelaskan di sini definisi daripada pendidikan, kemudian siapa itu peserta pendidik, ya, dan itu juga sudah kami kaitkan dengan budaya lokal, yaitu Anaponhi do Hamoraun Diau. Jadi kami berupaya di sini di setiap landasan ada kami masukkan beberapa budaya-budaya lokal, artinya ada pengkaitan begitu. Nah, kemudian yang kedua landasan sosiokultural atau sosial budaya, ya, ini juga sudah kami selesaikan. Kemudian landasan yang berikutnya, landasan psikologis. Nah, pada landasan psikologis ini kami memang sedikit agak banyak menjabarkan, karena ini berkaitan dengan psikologis peserta didik. Ya, yang pertama yang sangat kami jelaskan yaitu tentang karakteristik individu, bahwa ketika kita ingin mengembangkan sebuah kurikulum yang sangat perlu kita perhatikan, yaitu pertama adalah karakteristik daripada individu itu seperti apa. Begitu juga dengan psikologi perkembangan peserta didik, karena ini sangat besar sekali kaitannya dengan model kurikulum yang akan kita buat. Kemudian kami juga menjelaskan tentang psikologi belajar di sini. Ya, jadi ada kami kelompokkan psikologi belajar itu menjadi 3 kelas. Apa saja? Yang pertama yaitu teori disiplin daya atau disiplin mental.
Ya, kemudian kami juga mengkaitkannya dengan behaviorisme, kemudian kami mengkaitkannya juga dengan organismik atau kognitif dari Gestalt field. Ya, di sini ada dipilih beberapa prinsip-prinsip penerapan yang dibuat oleh si Gestalt ini ya. Yang pertama, bahwa belajar itu berdasarkan keseluruhan, kemudian belajar juga adalah pembentukan kepribadian, belajar adalah berkat pemahaman, dan belajar juga berdasarkan pengalaman, dan selanjutnya belajar adalah proses yang berkelanjutan. Kemudian kami masuk ke bab 2, kami sudah menyelesaikan juga ke bab 2, yaitu rumusan visi dan misi sekolah. Dan ini tetap kembali kami kaitkan juga dengan visi misi dari Keuskupan Agung Medan. Ya, dan tetap kembali lagi ya, kami memasukkan moto sekolah dikaitkan dengan nilai-nilai budaya yang ada di sekolah kami. Selanjutnya, nah, penjabaran tentang nilai-nilai di SMP Santo Petrus yang kami kaitkan dengan core values dari yayasan. Ketiga nilainya itu juga sudah kami masukkan pada bab ini. Saya rasa kami tidak perlu ulang membacakan karena pada pertemuan yang lalu kami sudah selesai membacakan ini semua. Jadi kira-kira seperti ini dulu Pak Krismanus materi yang bisa kami sajikan. Kami sebenarnya sudah sampai ke bab 3, cuman tadi kami belum memfikskan sekali karena kami ingin benar-benar kali ini yang kami buat itu sudah bisa dikatakan baiklah begitu ya Pak, berdasarkan pengalaman ketika kami membuat naskah akademik. Oke Pak, demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Krismanus dan terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kepada Ibu Etna. Ya Pak. SMP Santo Petrus. Silakan Bapak Ibu diberikan tanggapan. Pak Rengki mungkin silakan. Untuk sementara masih pas Pak Semar Mata. Masih pas, oke. Ibu Suharni. Baik. Ada yang lain? Silakan. Kalau ada dari Bapak Ibu. Dari San Thomas 2 mungkin ada. Pas Pak. Sudah bagaimana? Sudah bagusnya? Sudah mantap Pak. Untuk Ibu Etna, Ibu Riana Diana, dan Ibu Dos Maria, apa kira-kira kendala? Ibu Etna tolong digeser ke atas dulu apanya, kursornya, terus halaman sebelumnya. Oke. Baik, sudah ada saya kira di sini pendapat para ahli dan itu sangat penting, harus ilmiah. Kalau di sini saya kira masih belum ada kendala, nanti di bagian model kurikulum dan struktur teladan mungkin kita baru model kurikulum,
struktur dan strategi perumusan indikator dan kompetensi dasar. Di situ mungkin baru agak kesulitan. Dan itu ya yang mau kita bicarakan di hari Sabtu sebenarnya. Kita akan lebih banyak berfokus di sana, merumuskan kompetensi dasar. Baik, silakan stop screen Ibu Etna. Silakan nanti dilanjutkan itu, saya kira untuk SMP Santo Petrus ini masih, kalau boleh dibandingkan mungkin belum ada seper 20 pun ini yang kita kerjakan, karena justru lebih banyak nanti pada bagian berikutnya ya, pada bagian berikutnya. Baik, terima kasih untuk Santo Petrus. Lalu untuk referensi, boleh juga saling berbagi. Dari di kelompok pagi ada referensi tentang tentang Yohanes Bosco, tapi dalam bahasa Inggris. Ada seorang pastor yang mengarangnya di kelompok yang pagi. Saya coba lihat dulu, mana tahu masih ada tadi. Rupanya nanti boleh kami kirimkan lah di grup yang penelitian tentang Yohanes Bosco. Ada yang belum terungkap dari yang penelitian yang dilaksanakan oleh SDB itu bekerja sama dengan yayasan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya SMP, silakan. Mungkin bisa Santo Yosep, Pak. SMP Santo Yosep Tanjung Selamat, silakan. Kami persilakan Bapak Rengki Sitanggang. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Izinkan Selamat sore, Pak. Saya screen dulu. Bapak Ibu, seperti draft yang sudah dikasih oleh narasumber kemarin, kami masih mengikuti yang itu, dan kebetulan kita kerjanya masih masing-masing dikasih tugas, kemudian kita kumpulkan untuk kita diskusikan. Jadi ini masih kasih tugas kumpulkan, masih satukan dulu semua, belum begitu saling terkait satu dengan yang lain. Tapi itu pun akan kami coba tunjukkan bahwa inilah hasil kerja kami. Ya Bapak Ibu ya, pada bab 1 pendahuluan di landasan kurikulum, di situ seperti yang diharapkan kami masukkan landasan yuridisnya, kemudian analisis kelebihan atau keunggulan dan kelemahan sekolah, kemudian juga kami tampilkan di sana analisis kebutuhan pendidikan di SMP Santo Yosep pada saat ini. Itulah yang kami masukkan di landasan kurikulum, dan kebetulan ini kemarin sudah kami masukkan juga di naskah akademik ya. Jadi ini kami angkat dari naskah akademik. Kemudian untuk landasan spiritual ya, ada pencerahan sedikit dari Pak Semar Mata, karena dari kemarin-kemarin kami cari naskah tentang Yohanes Don Bosco, sepertinya kami belum ada dapat. Jadi mungkin ya mudah-mudahan Pak Semar Mata nanti berkenan, filenya masih ada di sana, sehingga bisa menjadi sumber untuk keutamaan dari Yohanes Don Bosco. Tapi untuk Santo Yosep, kebetulan langsung narasumber kemarin yang membagikan kepada kami langsung dokumen gerejanya, yaitu dari 6 ya keutamaan dari Santo Yosep itu
kami ambil ada 5. Mohon maaf, dari 7, keutamaan Santo Yosef kami ambil 5, 6, 1 tidak kami ambil, karena menurut kami itulah yang cocok di SMP Santo Yosef Tanjung Selamat, yaitu yang pertama, seorang bapak yang dikasihi atau mengasihi, seorang bapak yang lembut dan penuh kasih, kemudian seorang bapak yang taat, seorang bapak yang menerima, dan seorang bapak yang berani secara kreatif. Dan terakhir, seorang bapak yang bekerja. Inilah keutamaan dari Santo Pelindung sekolah kami yang kami ambil, yang akan kami angkat nanti menjadi nilai di SMP Santo Yosef. Kemudian landasan filosofi, seperti saran dari narasumber kemarin, kita angkat pendapat para ahli pendidikan nasional, ada Ki Hajar Dewantara, kemudian di Sumatera Utara itu ada William Iskandar, dan yang masih fresh, saya kira juga dasar pemikirannya atau pemikirannya, tindakannya sangat layak kita buat sebagai referensi, yaitu Bapak T.B. Silalahi, ya, seorang tokoh pendidikan dari Sumatera Utara. Itu juga kami masukkan sebagai referensi di landasan filosofi ini tadi. Sini kami Bapak Ibu ya, William Iskandar, tokoh pendidikan Sumatera Utara. Kemudian lebih lokal lagi, sekali lagi T.B. Silalahi, tokoh pendidikan Sumatera Utara juga, tetapi yang terbaru, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian landasan sosiologis antropologis, ini juga kami ambil dari naskah akademik kemarin, bagaimana keadaan sosial budaya di sekitaran SMP Santo Yosef Tanjung Selamat. Dari segi budaya kemarin kita lebih menonjolkan Dalihan Tolu, atau dalam adat Simalungun, Tolu Sahundulan, Karo Rakut Sitelu. Itu kemarin yang kita akan bawakan Bapak Ibu untuk landasan sosiologis antropologis. Untuk landasan iptek ini sudah kita masukkan juga bagaimana menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Bagaimana pendidikan karakter sangat ditonjolkan di situ untuk menghadapi pendidikan emas tahun 2045. Kemudian landasan psikologis, ini teori-teori belajar sudah coba kami masukkan juga. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di bab kedua, rumusan visi misi dan tujuan sekolah, ini juga sudah ada di naskah akademik. Dan yang ketiga, model kurikulum. Di sini kami masih membuat bagaimana sejarah kurikulum, atau kurikulum itu dari satu periode ke periode berikutnya. Itu masih yang kami kerjakan Bapak Ibu. Sekali lagi, ini juga bab keempat, tujuan pendidikan dalam Gereja Katolik juga sudah kami ulas sedikit. Kebetulan kami berbagi tugas berdasarkan kompetensi masing-masing. Kalau guru agama, biasanya kami arahkan dia ke spiritualitasnya, yaitu Gereja Katolik. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ini masih belum beruntun, masih ya satukan dulu katakanlah hasil kerja. Masih seperti itu Bapak Ibu. Rencana kami setelah
kita satukan ini masih diskusi kita membuat supaya beruntun dia dari atas sampai ke bawah. Kira-kira seperti itu rencana kami Bapak Ibu. Dan masih itu yang kami kerjakan di SMP Santo Yosep Tanjung Selamat. Jika ada nanti masukan akan kami terima dengan baik, ya. Tapi mohon kepada Pak Semar Mata nanti referensi tentang Yohanes Don Bosco mohon dibagikan supaya keilmuan kita semakin bertambah tentang Don Bosco. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Maida. Baik, terima kasih Pak Rengki yang sudah memaparkan hasil naskah kurikulum dari SMP Santo Yosep Medan. Kami mengalami kendala dalam hal penyusunan ini, yakni pada saat membuat struktur teladan, yakni memasukkan KD, kompetensi dasarnya. Ya, artinya yang lain sudah kami buat, walaupun belum kami masukkan di naskah yang sudah dipaparkan oleh Bapak Rengki tadi, tetapi kami sungguh kesulitan membuat kompetensi dasar dan indikator-indikator. Nah, di situ kami sangat kesulitan, maka mohon bimbingan nanti dalam hal ini. Terima kasih Pak Semar Mata, kami kembalikan. Baik. Terima kasih dari SMP Santo Yosep Tanjung Selamat. Silakan Bapak Ibu menanggapi. Tidak ada? Agak sungkan menanggapi ya. Baik. Nah, yang pertama, kami berharap itu ada kutipan itu dari referensi. Kami lihat tadi hampir jarang di sana ada buku referensinya, dari mana dikutip. Dari mana dikutip. Ya, jadi ada referensi yang itu nanti akan masuk dalam daftar pustaka kah atau sitasi. Itu kami lihat tadi masih hanya itu disusun sendiri nampaknya, digabungkan dari berbagai buku lalu disimpulkan, dan orang akan melihat itu tidak begitu ilmiah. Walaupun sebenarnya sumber kita ada, tetapi harus kita tuliskan di situ, maka orang mempercayai apa yang kita tuliskan itu. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sama seperti yang tadi juga, dari mana sumbernya yang didapatkan itu, ya. Sekali lagi jangan digunakan Wikipedia atau berita Google, harus sumber yang valid. Sudah ada ISBN-nya minimal kalau buku dia ISBN, karena itu ada pertanggungjawabannya. Kemudian ada Sati Nasution, William Iskandar, ya. Kemudian TB Sidalahi dengan Iasopnya, atau mungkin sekarang LBP Luhut bin Sarpanjaitan dengan Martuhan, Marroha, Marbisuk, moto dari Del, ya. Lalu untuk yang berbagi, karena tugas itu dibagi-bagi, asal jangan nanti saling lepas bagian itu berupa pajal-pajal itu. Kalau misalnya digabungkan kembali harus bisa, jangan nanti jadinya menggabungkan serpihan, lebih lama jadinya mencari apanya. Jadi mungkin ya pembagian kelompoknya pun jangan terlalu banyak, cukup misalnya 2, begitu kan. Kalau saran Mas Heri kemarin itu, satu tim menyelesaikan naskah akademik katanya, satu tim menyelesaikan dokumen kurikulum, itu justru disarankan. Pertimbangan seperti itu bisa nanti saling lepas.
Jadi tidak nyambung nanti isinya. Tidak nyambung. Jadi menggabungkannya nanti Ibu Maida sama Pak Rengki yang bingung. Bagaimana menggabungkannya dari, kan harus nyambung dari paragraf yang satu ke paragraf yang lain, atau halaman satu ke halaman yang lain. Begitu ya. Kemudian Oke, Pak. ya, jadi memang ada satu budaya katanya di Indonesia, bukan orang Indonesia tidak pintar. Kalau menurut penelitian, orang Indonesia juara dalam olimpiade fisika, biologi, kimia, astronomi. Yang sulit kalau di Indonesia kerjasama. Jadi mungkin jangan-jangan nanti itu pertimbangan, biar mudah kerjakan dua orang. Akhirnya nanti menggabungkannya Pak Rengki sama Ibu Maida yang susah. Bisa-bisa nanti Bapak dan Ibu jadinya berdua yang saling menyalahkan. Kenapa Bapak bikin kelompoknya banyak kali? Jadi seperti ini kita. Bagus nanti dari awal kita berdua yang mengerjakan begitu. Ya. Jadi ya Pak, kesulitannya di tempat kami, guru-guru kami pada punya job setiap pulang sekolah, ada di bimbel. Nah, jadi untuk menyatukan waktu untuk diskusi sangat sulit. Padahal di pagi hari kami TMT, ujian pun TMT, PTMT, jadi agak sulit, maka dibagi lalu kirimkan. Jadi yang paling sering kami bergabung hanya 3 orang, saya, Bapak Rengki, dengan Ibu Mia. Sedangkan yang lain paling sulit. Begitu, Pak. Ya, salah itu. Di rumah pun seperti itu ya Ibu Maida. Berapa anak Ibu? 3 atau 4? Masih 4 aja sudah tidak bisa nanti Ibu sama-sama disuruh menyapu. Pasti ada nanti yang lari itu. Dia aja lah katanya. Begitu. Iya, iya, Pak. Jadi memang dibutuhkan tim yang solid memang. Seperti yang disampaikan kemarin, ini tidak mungkin siap dalam, walaupun dikatakan Ibu Dista ataupun dari ISMO yang mengatakan dikumpul tanggal paling lama 24 Desember, itu kan yang kita kirimkan belum itu final. Mungkin kita masih perbaikan sampai mungkin 6 bulan ke depan. Kita dengar tempoh hari apa yang dikatakan dari Mas Heri atau Bro Derwart yang mengatakan itu ya. Mereka menyusun kurikulum pengudi luhur itu 1,5 tahun. Penelitian 1 tahun. Kita mulai dari September pertengahan. Jangan-jangan kurikulum BIM salah BIM. Iya benar. BIM salah BIM. Akhirnya, jadi Bapak dan Ibu, misalnya di SMP Santo Mas 1, kami baru hari ini memulai mengerjakan dokumen kurikulum. Karena prinsipnya harus kuat dulu di naskah akademik. Jadi mengerti dulu yang menyusun, padahal timnya lumayan banyak, ada 24 orang. Karena memang gurunya banyak, ada 24 orang yang menyusun naskah akademik, jadi di situ mereka masih bekerja sekarang itu. Masih memulai dari dokumen kurikulum. Jadi Bapak dan Ibu yang akan kita kirim tanggal 24, jangan terus khawatir, harus final sampai akhir. Memang profesor atau guru besar penyusun kurikulum di UNIMED atau di Nomensen atau Unika, profesor mungkin bisa dikerjakannya itu. Tapi dari pengudi luhur ingin melihat bagaimana progresnya. Dan mereka ingin melihat di mana yang salah, maka mau diperbaiki. Kalau misalnya siap katakanlah sampai bab 6, kita kirim sampai bab 6. Nanti Januari siap bab 7, kita kirim sampai baru lengkap. Nanti kan mereka perbaiki. Itu tujuannya. Dan program ini bukan hanya 1 tahun ini. Pak Mangada tempat sudah menjelaskan sampai 2023 ini. Kalau berhasil. Tapi kalau tidak ada hasilnya mungkin berakhir. Hanya 1 tahun. Gitu. Jadi prinsipnya Bapak dan Ibu, apalagi kepala sekolah, pintar-pintarlah membujuk gurunya untuk bekerja. Harus kita akui Bapak dan Ibu, ini sulit. Selama ini jangankan kurikulum, RPP pun RPP se-Indonesianya. Pasti. RPP se-Indonesia. Sekarang kita justru menyusun dari bawah.
Tapi saya mengambil nilai positifnya karena kita mulai dari bawah, kita akan walaupun nanti tertatih-tatih, tapi kita akan dapat minimal sedikit nilainya di akhir begitu. Karena kita susun mulai dari awal, kita menyadari apa potensi kita sebenarnya, kita yang menggali itu. Prosesnya ini kita mungkin yang sangat lambat karena kita yang belum berpengalaman. Yang pertama, kita bukan ahli dalam hal itu. Jadi mari kita tetap bekerja begitu ya. Lalu apa yang disampaikan Ibu Meda tadi mengenai membuat kompetensi dasar, ke situ arahnya kita hari Sabtu. Karena harus menyangkut kepada sikap afektif, kognitif, dan psikomotor. Karena harus tiga-tiganya rupanya. Kalau di buku panduan itu harus ada kompetensi dasar untuk ketiga itu. Ya. Jadi sekali lagi, bukan pekerjaan 1 bulan 2 bulan ini. Bukan pekerjaan 1 orang 2 orang. Demikian ya Ibu Maida, kita akan bicarakan itu hari Sabtu. Kalau misalnya ya silakan Pak Jisman. Terima kasih Pak. Kalau orang Bu Maida dan Pak Sitanggang sudah dikumpulkan dari guru-gurunya, tapi pasti belum Pak, masih dalam tahap pembuatan. Yang mau saya tanya itu, kemarin di naskah akademik itu sudah ada landasan yuridis, spiritual, sosiologis, antropologis, kemudian filosofi, etik, dan lain sebagainya. Nah, di sini kan di naskah akademik kan muncul lagi tuh Pak. Ya. Yang mau saya tanya, apakah boleh yang di naskah akademik itu dipindah lagi ke naskah kurikulum, hanya bagian itunya saja gitu? Itu aja Pak. Boleh, tapi dalam naskah, dalam dokumen kurikulum itu biasanya lebih luas dijelaskan. Lebih luas, di situ bedanya. Jadi kalau dalam naskah akademik mungkin hanya sepintas, sekilas pengertiannya, tapi kalau dalam dokumen kurikulum itu bisa diuraikan panjang lebar. Bisa sampai pendapat beberapa ahli. Di situ perbedaannya. Makanya dikatakan dokumen kurikulum itu bisa sampai mungkin sampai ratusan lembar atau 500 lembar. Itu padahal masih lampiran itu, misalnya ekstrakurikuler, kokurikuler itu masih lampiran yang mungkin berganti dalam 1-2 tahun begitu. Kalau yang aslinya itu yang tidak berganti, itu yang kita masukkan dalam dokumen kurikulum. Tapi misalnya kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, itu bisa berupa lampiran. Tapi perluaslah dalam dokumen kurikulum dari berbagai sumber. Disitulah keakuratannya. Disitulah keilmiahannya. Dan disitulah kelebihan dari dokumen kurikulum kita itu. Demikian Pak Jisman. Terima kasih Pak. Jangan berkecil hati Pak Jisman. Mana Ibu Lindawati? Saya kira bisa menjadi tim yang solid itu. Iya Pak. Hadir Pak. Siap Pak Simarmata. Masih muda-muda di Santo Yosef Pemuda. Namanya aja udah pemuda. Belum ada guring mau pensiun di sana kan. Sedangkan Pak Mangada semangat. Udah banyak golongan tua di Santo Yosef Pemuda. Saya kira rata-rata umurnya 40-nya. 40-45 paling banyak. Seharusnya belajar pun masih jauh dari efektif. Kalau misalnya macam saya sama Ibu Dinar, setengah jam di depan komputer itu udah ngantuk. Atau sama Pak Mangada. Begitu. Atau apalagi Ibu Riana misalnya kan. Ya, tapi kalau yang masih umur 40 ke bawah mencari referensi. Semangat saya Pak walaupun udah tua. Iya, tinggal di semangatnya, tapi kemampuannya sudah tidak jalan lagi. Suster Margaret masih semangat, Pak. Iya, Pak, masih semangat, Pak. Kalau masih mengarang buku karakter, Pak. Semangatnya ya boleh lah. Pak Krismanus masih muda loh, Pak. Jadi berapa umur Bapak? Ya, 52, Ster. Oh, masih muda sekali itu. Orang-orang muda ini sama lah seperti Bapak lah, masih lebih Bapak itu. Jadi mereka ini juga orang muda yang bisa kita kerjasama
seperti Bapak bilang, mereka lah yang menjadi penerus. Tapi Bapak juga, jadi jangan Bapak kalau orang barat mendengar 52 itu masih muda belia itu. Bapak kan sanggup untuk itu ya Pak. Baik, Esther. Oke, baik, Esther. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu yang keempat. Berikutnya, silakan. Ayo, yang keempat, SMP Santo Thomas 2 sudah, Santo Petrus, Santo Yosef Anjur Selamat sudah. Silakan. Antonius, Pak Simarmata. Santo Antonius, silahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Simarmata dan juga Suster untuk kurikulum. Saya persilahkan kepada Ibu, teman saya, untuk menyampaikan yang sudah kita kerjakan bersama. Kepada Ibu Hail atau Ibu Suharni, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami tim untuk menyampaikan dokumen kurikulum dari SMP Santo Antonius. Setelah tadi mendengar paparan dari sekolah-sekolah lain, kami juga menyadari bahwa dokumen kurikulum kami ini juga masih jauh dari sempurna. Begitupun kami akan menyampaikannya. Saya share screen dulu ya. Udah muncul ya. Sebentar ya Pak Ibu. Apakah sudah muncul ya Bapak Ibu? Masih baik. Masih di Polda. Masih di Polda. Masih tetap di Polda Pak. Oke, baik. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Masih di samping Erlangga? Belum ya Pak. Oke, barangkali karena jaringan saya. Untuk Ibu Margareta Stanggang supaya Ibu yang men-share screen saja. Ya. Tidak sih. Oke. Sebagai informasi, sambil menunggu share screen-nya, Ibu Riana, in-house training tanggal 13 sampai 18, kalau di jadwal. 13 sampai 18 Desember. Sudah Bu Suharni. Baik, terima kasih Pak Fasilitator dan Bapak Kepala Sekolah. Dari sekolah kami, SMP Santo Antonius, kami sudah mencoba membuat kembali dan memperbaiki beberapa hal berdasarkan hasil coaching klinik kita yang terakhir. Nah, yang sudah kami buat, yang pertama itu di bab 1 mengenai landasan kurikulum. Dalam landasan kurikulum ini sudah kami bahas mengenai yang pertama landasan spiritualitas. Dalam landasan spiritualitas ini sudah kami masukkan core value yayasan yang ada 3, agama, akal budi, dan cinta yang penuh kebaikan. Kemudian kami kaitkan dengan keutamaan dari Santo Antonius pada Ripa 2, pendoa, kerja keras, ketulusan, pengasih dan penyayang, kesetiaan akan tugas panggilan hidup. Yang kedua, landasan filosofi. Dalam landasan filosofi ini kami membuat beberapa tokoh-tokoh pendidikan yang di dalamnya ada Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh pendidikan nasional.
kemudian tokoh pendidikan wanita, Raden Ajeng Kartini, kemudian tokoh pendidikan lokal, Willem Iskandar. Berikutnya, untuk landasan sosiologis, kurikulum yang akan kami pakai, kami beri nama untuk sementara, walaupun tadi kita sepakati bahwa berikutnya itu kita akan mempunyai nama kurikulum yang sama. Jadi sampai sekarang, nama kurikulum kami masih kurikulum gotong royong, untuk berikutnya siap untuk berubah. Untuk landasan iptek itu 14, ini juga sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian landasan psikologis itu kami ambil ada 2, yaitu teori konstruktivisme dan teori behavior. Ini juga memang masih ada kekurangan karena belum ada kami tampilkan sumber yang jelas. Nanti akan kami perbaiki sesuai dengan saran dari Pak Fasilitator tadi. Di bab 2 masuk rumusan misi sekolah. Dari rumusan ini kami ambil saja langsung dari naskah akademik sebelumnya yang di dalamnya terdapat moto, yaitu satu hati dalam Kristus melaksanakan panggilan hidup. Dengan visi ini kami ambil dari naskah akademik, komunitas profesional dengan semangat cinta kasih, mengembangkan kemampuan siswa seutuhnya, dengan misi sama seperti di naskah akademik. Tujuannya juga sama seperti di naskah akademik. Nah, kemudian kami lanjut ke bab 3, di situ ada model kurikulum, diawali dengan pengertian kurikulum dengan pendapat ahli. Yang pertama dari Winarno Surahman itu pada tahun 1990. Kemudian ada hasil wawancara kepada orang tua siswa dan alumni tentang harapan-harapan ke depannya untuk perkembangan sekolah. Kemudian model kurikulum berdasarkan nilai core value kira-kira yang kami rancang seperti ini. YPK Don Bosco itu memiliki core value ada 3, agama. Kemudian keutamaan dari sekolah itu beriman, peduli, kejujuran, penyayang. Nilai budaya itu sistem religi. Kemudian profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Untuk akal budi, keutamaan dari Antonius itu kerja keras, bertanggung jawab, kesetiaan, dan kreatif. Nilai budayanya sistem pengetahuan, kesenian, bahasa, dan sistem teknologi. Profil pelajar Pancasila dari sini kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Kemudian core value yang ketiga, cinta yang penuh kebaikan. Keutamaannya ada 3 kami ambil, ketulusan, semangat, dan toleransi. Nilai budayanya, sistem organisasi kemasyarakatan, profil pelajar Pancasilanya, berkebinekaan global. Kemudian di bab 4 itu masuk ke tujuan pendidikan, diawali dengan tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, dilanjutkan dengan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Dasar tahun 45, kemudian menurut undang-undang dalam Sisdiknas, kemudian Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, kemudian tujuan pendidikan sekolah. Tujuan pendidikan sekolah kembali diangkat dari naskah akademik.
sama sampai tujuan sekolah. Tujuan pembelajaran ini sudah coba kami buat, walaupun mungkin nanti masih perlu dikoreksi. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kurikulum yang sudah kami beri nama tadi, kurikulum gotong royong, itu yang pertama mengenai pengetahuan faktual. Tujuan pembelajaran untuk pengetahuan faktual ini yang berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Kemudian ada pengetahuan terminologi atau istilah. Pengetahuan terminologi meliputi nama-nama dan simbol-simbol verbal dan non-verbal tertentu. Contohnya kata-kata, angka-angka, tanda-tanda, dan gambar-gambar. Kemudian pengetahuan konseptual itu meliputi kategori dan klasifikasi serta hubungan keduanya. Pengetahuan konseptual itu coba naikkan sedikit. Oke. Pengetahuan konseptual itu memuat skema-skema, model-model atau teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi. Ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok, termasuk pengetahuan klasifikasi dan kategori, pengetahuan dasar umum, pengetahuan teori, model, dan struktur. Kemudian ada pengetahuan prosedural, itu mengenai pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Ini meliputi pengetahuan keahlian dan algoritma spesifik suatu subjek, kemudian pengetahuan teknik dan metode spesifik suatu subjek, pengetahuan kriteria. Nah, kemudian yang keempat, pengetahuan metakognitif itu meliputi pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi. Nah, kemudian berikut ini adalah contoh relevansi antara core value, filosofi budaya, dan penilaian pada setiap mata pelajaran. Nah, ini sudah coba kami buat untuk nilai-nilai inti atau core value agama dari Yayasan Don Bosco. Keutamaan dari Antonius dari Padua itu kami ambil ada 4, beriman, peduli, kejujuran, penyayang. Budaya koncaraningrat itu masuk ke dalam sistem religi. Dalam budaya sekolah itu ada beberapa istilah dalam bahasa Batak secara umum ya. Yang pertama itu ersukutenlah kam katawari paksa peman di Bata. Ini kira-kira maksudnya selalulah menjadikan Tuhan menjadi teman dalam segala keadaan. Kemudian untuk yang kedua itu sahala maniop susulu sude halak marsuluhon sah. Saya pun agak kesusahan ya Pak ya, tapi inilah juga hasil karya kebinekaan tadi nih Pak Fasil. Jadi harus banyak belajar ya Pak. Kemudian nilai budaya sekolah itu katakan kata tuhu ulah kata tenteng. Katakanlah kata yang benar, bukan kata yang tepat. Jadi membedakan kata yang benar dan kata yang tepat. Kemudian si kuning-kuningan radu megersing, si ageng-agengan radu biring. Mata pelajaran yang mungkin bisa mencakup ini seluruh mata pelajaran. Penilaiannya itu nanti bisa penilaian faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan metakognitif, dan pengetahuan prosedural. Kemudian untuk akal budi, itu keutamaan yang kami ambil itu ada kerja keras, bertanggung jawab, kesetiaan, dan kreatif. Nilai budaya menurut Koncaraningrat itu sistem pengetahuan, kesenian, bahasa, dan sistem teknologi. Budaya sekolah
budaya setempat itu ada beberapa istilah dari orang-orang tua kepada anaknya yang sering disampaikan. Yang pertama itu dari budaya Karo, ula erlatih-latih dahi kendahine, artinya jangan berlelah-lelah dalam bekerja. Yang kedua, anak koki do hamoraun diau. Kemudian yang ketiga, sapalana hupilit, sapalana hutodo, manang asa pena masa hokopok hudo ho. Mungkin salah juga. Kemudian yang keempat, bisuk songon ulok, maroha songon darapati. Mata pelajaran itu seluruh mata pelajaran bisa. Kemudian penilaiannya juga itu meliputi pengetahuan faktual, konseptual, metakognitif, dan pengetahuan prosedural. Yang ketiga, cinta penuh kebaikan. Yang kami ambil keutamaannya dari Antonius, ketulusan, semangat, dan toleransi. Kemudian budaya menurut Kuncaraniknat itu sistem organisasi kemasyarakatan. Budaya sekolah itu ada bahasa Toba, mungkin sama bisa kita baca. Nah, nilai hon ditang. Mungkin Bapak kasih lah yang cocok bacanya ini. Iya, nah nilai hon di tangan siamun. Munang dibereng sangat siap birang. Iya. Kemudian yang kedua, bahen madirimu songon laut na luas. Yang ketiga, ikon sada dongan. Mohonlah Bapak Kepala Sekolah yang membacakan. Ikon sada do songot dayon ai. Munang dua songot dayot tuak. Ya, terima kasih Pak. Kemudian mata pelajarannya itu meliputi semua mata pelajaran yang 10 mapel, penilaiannya juga bisa di pengetahuan faktual, konseptual, kemudian metakognitif, kemudian pengetahuan prosedural. Nah, di bab 5 itu kembali muncul di struktur teladan untuk tabel 51 itu juga sudah bisa kami buat untuk nilai core value YPK Don Bosco. Untuk yang pertama, agama, keutamaannya sama seperti sebelumnya, budaya koncaneriknya juga sama seperti sebelumnya, budaya sekolahnya juga sama seperti sebelumnya, profil pelajar Pancasilanya, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, SKL Kemendikbudnya sudah kami coba buat domain afektif atau sikap. Kemudian akal budi juga sebelumnya sudah saya bacakan. Kemudian profil pelajar Pancasilanya bernalar kritis, kreatif mandiri, SKL Permendikbudnya domain kognitif dan domain psikomotorik. Kemudian untuk cinta penuh kebaikan, itu sebelumnya juga sudah, itu ada 3 keutamaan, ketulusan, semangat, dan toleransi. Kemudian nilai profil pelajar Pancasilanya gotong royong dan berkebinakaan global. Kemudian penilaian afektifnya itu ada domain afektif atau sikap. Nah, kemudian di sini juga sudah kami coba jelaskan mengenai, jabarkan kembali mengenai penjelasan tentang nilai-nilai inti dan nilai-nilai keutamaan sekolah kami. Hanya sampai di sini yang bisa kami kerjakan. Kami sadari masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dari dokumen kurikulum yang sudah kami buat. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Bu, stop share. Baik, terima kasih dari SMP Santo Antonius Padua. Sudah sangat hebat saya kira. Sudah sampai pada struktur teladan. Begitu kan Pak Jisman? Sudah. Setuju Pak. Askaraja Perhata sudah. Mantap.
Itulah kepala sekolahnya sudah ikut ke Jakarta. Gurunya guru penggerak. Ya, hebatlah. Silakan kalau ada saran, masukan. Di mana tadi yang perlu kita berikan masukan? Silakan. Mungkin dalam apa itu tadi, ungkapan itu, apakah sudah tepat itu semuanya, atau mungkin pada nilai lain itu yang bisa ditempatkan. Misalnya, unang merdua songondai ini tuak, konsada songondai naik katanya. Itu ditempatkan pada cinta yang penuh kebaikan. Mungkin juga kah itu masuk dalam kerjasama, kalau misalnya ada kerjasama. Baik, mari kita lihat kembali Bapak dan Ibu. Mari kita berikan masukan. Atau misalnya akal budi sapalan aku pilit, sapalan aku tuduh. Itu lagu terbarunya itu. Itu mungkin lebih cocoknya kepada kesetiaan kah? Ya, kerja keras. Kesetiaan betul itu. Itu Atau, kesetiaan, Pak. Betul, kesetiaan. Iya. Lalu bagaimana nanti itu pada mata pelajaran kesetiaan itu diwujud nyatakan? Kesetiaan dalam hal apa maksudnya? Baik, Bapak dan Ibu silakan diberikan masukan bagi SMP Santo Antonius Bangun Mulia. Mungkin juga dengan sekolah kita berbeda, ya. Mungkin juga dengan sekolah kita berbeda. Jadi mari kita saling bertanya. Silakan. Pas semua. Bu Jelita, silakan. Karena ketika baik Pak, saya akan bukan menambah sih, karena agak sedikit berbeda dari yang punya kami Trisakti 2. Berbicara tentang misi sekolah Pak, yang di bab 2. Terdengarkah suara saya Bapak Ibu? Jelas, silakan. Misi sekolah di bab 2, coba Ibu. Kami agak berbeda dari tadi saya perhatikan, ataukah kami yang salah di sini atau bagaimana? Pencerahan dan dari Bapak Krismanus. Setahu saya ketika setahu kami ketika kita coaching klinik yang waktu Sabtu kemarin ya Pak, saya sempat menanyakan tentang misi sekolah ini ya sama Bapak Krismanus kemarin itu mengenai misi sekolah, karena di bab 4 itu ada lagi tujuan sekolah yang terdapat visi dan misi. Nah, Bapak menekankan kalau tidak salah di misi yang di bab 2 ini, misi sekolah ini berarah ke nilai-nilai yang terdapat di keutamaan kita. Nah, seperti itu. Bagaimanakah yang betulnya Pak? Apakah sudah ditaruh di misi visi di bab 2 ini? Diulang kembalikah itu di bab 4? Terima kasih. Baik. Visi atau misi yang di bab 2 atau di bab 4 sebenarnya kalau dari acuannya itu kan itu ada di bab, ada aims, ada goal, ada objektifnya. Kalau boleh saya share screen ya,
Silakan stop screen-nya, Bu. Saya tampilkan dulu ada tempo hari yang catatan. Sebentar, Bapak Ibu, saya cari dulu. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah sampai? Sudah. Bapak. Nah ini. Itu sebenarnya tempo hari yang oret-oretan dari Mas Heri. Di bab 1 dan pendahuluan. Bab 2 model kurikulum. Bab 3 kurikulum tujuan hasil. Di kurikulum tujuan hasil di situ AIMS. AIMS itu adalah menjadi visi. Goalnya itu sekolah, misi, objektifnya tujuan pembelajaran. Ya, jadi dikelompokkan di sana dia. Lalu disitulah kadang-kadang saya sendiri juga kurang bisa memastikan. Karena dari ketiga narasumber, urutan tidak menjadi masalah selalu. Tidak menjadi masalah. Boleh bebas, karena yang diinginkan seperti bebas seliar-liarnya katanya. Tapi tujuan harus ada, begitu ya. Jadi di visi dia, di kurikulum pada bab 3. Namun kalau itu di bab 2, silahkan begitu. Kira-kira seperti itu untuk menjawab pertanyaan Ibu Jelita. Jadi kalau diulang, ya kenapa harus diulang lagi ya? Sebenarnya kan cukup hanya sekali itu aja tampil di situ, begitu. Ya, tidak harus 2 kali. Pak, sebentar Pak. Saya kira masing-masing kita punya itu kan draft kurikulum kan Bapak Ibu. Iya Pak, iya. Ya, silakan. Ada di bab 2 rumusan misi. Sebentar Pak ya. Kami pun kemarin ketika mengerjakan ini dengan tim, bingung juga. Karena di bab 2 ada rumusan misi sekolah. Kemudian di bab 4 ada juga tujuan pendidikan itu, visi dan misi sekolah. Jadi kami kemarin juga dalam tim, bagaimana ya, yang di bab 2 ini, rumusan misi yang mana kita masukkan, apakah ini lagi misi sekolah nanti di bab 4. Jadi kemarin dari penjelasan Bapak, itu nilai-nilai budaya ya Ibu Jelita ya, yang di bab 2. Jadi di bab 4 itu, visi, misi sekolah. Nah, demikian Pak ya. Ya. Kami ingat kemarin, sehingga kami di bab 2